Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Terima kasih. Mohon perhatiannya ya untuk pertemuan hari ini. Kebetulan dengan saya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah trigonometri khususnya dalam satu semester ke depan kita berjumpa di 3 SKS mata kuliah trigonometri dengan 21 pertemuan ya. Mohon kerjasamanya selama insyaallah satu semester ini ya. Nah, untuk identitas teman-teman itu nama saya adalah Isnurani. Nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi dan ada alamat email ya, domain pakai domain Unpam. Baik. Nah, selanjutnya untuk setiap semester ini kan sebenarnya di dalam setiap perkuliahan sudah disampaikan kontrak perkuliahan ataupun dalam penilaian ya. Nah, dalam penilaian di dalam sama juga dengan di mata kuliah saya, untuk penilaian itu dilakukan berdasarkan dari 4 kriteria di setiap semesternya. Ada kehadiran, tugas, kuis, ujian ujian tengah semester atau UTS dan UAS. Untuk bobot penilaian itu ada A dan sampai dengan E, itu skornya, rentang nilainya berapanya juga sudah ada di samping, dan nilai bobotnya ada yang kalau A berarti nilai bobotnya 4, B 3, C 2 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing nilainya, untuk kehadiran itu 10%, tugasnya 20%, kuis dan UTS itu 30%, serta UAS 40% ya. Itu untuk teknik penilaian yang ada di mata kuliah saya untuk trigonometri. Baik. Di trigonometri itu kita mulai belajar tentang ada sinus, kosinus, tangen, itu ya, dari fungsi trigonometri itu sendiri ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi menghitung sisi miring dari sebuah bangunan tersebut ya. Nah, dalam tujuan pembelajarannya itu diharapkan dengan selesainya mata kuliah ini pada pertemuan sekarang hari ini, teman-teman bisa memahami apa definisi dari fungsi trigonometri itu, yaitu ada sinus, kosinus, tangen dan seterusnya. Selanjutnya ada diharapkan teman-teman mahasiswa bisa menghitung nilai trigonometri untuk sudut-sudut tertentu. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan persoalan masalah-masalah praktisnya ya dalam segi bidang. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Untuk fungsi, definisi fungsi itu sendiri, ada yang tahu? Silakan, siapa yang tahu? Apa fungsi trigonometri? Silakan. Yang memetakan
setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke, berarti di fungsi itu ada yang namanya domain dan domain, ya kan? Berarti anggap ini ya, A dan B. Ini ada A itu dinyatakan sebagai apa? Domain dan B Nah, apa sih fungsi? Fungsi itu fungsi apa? Peraturan yang mengatakan setiap anggota A atau domain ke anggota B atau ke domain tepat satu pasangan. Oke, berarti dari anggota A dan ke anggota B masing-masing tepat mempunyai satu pasangan saja. Ya, ini kan? Ini. Bebas, tapi intinya di dalam fungsi dia mempunyai tepat satu pasangan saja, tidak boleh lebih. Jika ditemukan dari di kumpulan A itu misalnya ada dua di sini, ya, berarti ini gambar yang kedua dinyatakan fungsi atau bukan? Bukan. Oke, baik. Selanjutnya, nah begitu bisa teman-teman di samping ini gambar. Pada gambar 1 ini diagram panah yang menunjukkan suatu fungsi. Dia tepat memiliki satu pasangan, ya. Terus diagram 2 juga masih menyatakan diagram menunjukkan suatu fungsi. 3 juga ya. Namun yang keempat ini bukan fungsi. Baik. Nomor 5 juga bukan fungsi. 6 dan 6. Kenapa yang 6 ini tidak dikatakan fungsi? Karena ada yang tidak memiliki, tidak ada yang ada yang anggotanya yang tidak memiliki pasangan, gitu ya. Ada yang tahu? Silakan. Siapa? Silakan sebutkan apa saja definisi dari sinus, kosinus dan seterusnya. Satu orang, siapa? Silakan. Ya, silakan baca. Sinus adalah dimana itu panjang sisi tegak dibagi panjang sisi miring, sedangkan kosinus yaitu panjang sisi alas dibagi panjang sisi miring. Dan selanjutnya yaitu untuk tangan yaitu panjang sisi tegak dibagi panjang sisi alas. Untuk kosekan yaitu panjang sisi miring dibagi panjang sisi tegak, sedangkan sekan yaitu panjang sisi miring dibagi panjang sisi alas. Yang terakhir yaitu kotangan panjang sisi alas dibagi panjang sisi tegak. Oke, baik, terima kasih. Nah, ya, untuk penjelasan yang tadi bisa dinotasikan dengan seperti ini, lebih singkat ya. Untuk sin theta itu y per r, untuk cos x per r, tangan y per x, kosekan r
per Y dan secant R per X dan seterusnya ya. Kotangan X per Y. Oke, baik. Nah, ada dalam sebuah segitiga itu pasti ada yang tadi saya sebutkan sudut. Ada berapa sudut dalam segitiga? 3. Apa saja? Sudut lancip berapa derajat? Terus sudut siku-siku 90. Lanjut, sudut tumpul terus 80. Sudut refleksnya kurang dari Oke, sudut refleksnya itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke. Nah, di sini ada sudut-sudut istimewa. Kalau yang namanya trigonometri ya. Ada yang namanya rumus cepat di dalam menyelesaikan persoalan pada sinus kosinus dari fungsi trigonometri ini ya. Ini yang biasa disingkat dengan Deni Sami D ya. Oke, itu rumus cepatnya. Nah, di dalam sudut istimewa itu ada yang 3. Misalnya di sudut istimewa 30 derajat. Untuk sin punya nilai masing-masing. Untuk sin itu nilainya setengah atau 1/2. Untuk cos setengah akar 3. Tangan 1/akar 3. Untuk kosekan berapa nilainya? Sekan kotangan. Oke, ini untuk sudut istimewa yang 30 derajat. Selanjutnya ada sudut istimewa 45 derajat. Nilainya juga akan berbeda-beda dari yang 30 tadi. Masih ada sudut istimewa 60 derajat dan 0 derajat. Serta yang 90. Yang sudut istimewa 90 derajat itu nilainya berapa saja? Nilainya 1. Terus oke, saya ulangi. Yang sin 90 nilainya itu 1. Kosekan 90 derajat nilainya 1. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, mungkin ini untuk memudahkan teman-teman mahasiswa memahami dan mengingat pada sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya. Ini di dalam modul sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengingat rumus-rumus dan nilai-nilai dari masing-masing sudutnya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini untuk contoh nomor 1, tentukan nilai perbandingan semua fungsi trigonometri dari sudut beta pada segitiga berikut. Ini ada segitiga. Ini segitiga apa? Segitiga siku-siku dengan ini garis tegaknya nilainya berapa? 12 dan alas 3.
Dan kita untuk tiga teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan soal di depan. Untuk soalnya sudah ada di modul di halaman 8 sampai dengan halaman 12. Silakan dikerjakan untuk soal nomor 1, terus nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Untuk nomor 1 siapa? Ada Bu. Silakan. Jadi kan dicarinya itu misalnya nilai perbandingan. Untuk mencari nilai perbandingan berarti kita harus mencari nilai-nilai dari ke 6 sudut. Nah, kita udah dapat sisi tegak dan sisi alas, berarti yang perlu kita cari adalah sisi miring. Sebenarnya untuk cara gampangnya itu bisa menggunakan namanya triple Pythagoras. Tapi itu dari hafalan. Cuman kalau misalnya nggak ingat mengenai triple Pythagoras, caranya adalah tinggal mengkuadratkan nilai sisi tegak dan juga sisi alas, yaitu apa dari sisi tegak yaitu 12 ditambah kuadrat dari sisi alas. Jadi hasilnya adalah angka 169 dengan sisi miring yaitu bernilai 13. Nah, untuk sisi yang pertama kita akan mencari nilai sinus beta. Nah, untuk rumus sinus itu kan depan dan miringnya itu adalah sisi miring yaitu 13, depannya adalah 12, berarti 12 per 13. Nah, untuk kosinus beta kebalikannya yaitu kan sinus depan per miring, berarti untuk kosinus yaitu samping per miring. Nah, kalau untuk tangen beta itu adalah desa atau depan per samping. Depannya itu kan 12 per 5. Lalu untuk selanjutnya itu nilai kosekan beta dengan rumusnya itu miring per depan. Miringnya itu kan 13, depannya adalah 12. Lalu selanjutnya itu sekan beta dengan rumusnya berarti samping miring per samping 13 per 5. Lalu terakhir adalah kotangan beta yaitu samping per depan, berarti hasilnya adalah 5 per 12. Berikut merupakan nilai perbandingan untuk 6 sudut segitiga berikut. Oke teman-teman, ada sanggahan? Sudah benar? Oke baik, terima kasih Nadia. Silakan duduk kembali. X, Y, di mana X ini yaitu sisi alas, Y itu sisi tegak, dan R sisi miring.
kuadrat plus Y kuadrat, yang dimana X-nya itu 40 dan Y-nya ini 30. Dan didapat 2005 akar 2500 dengan hasil 50, di mana 50 ini menggunakan dengan rumus Pythagoras. Terus dari sudut yang diambil oleh sisi atas dan sisi miring, apapun nilai perbandingan semua fungsi trigonometri yaitu terdapat pada segitiga siku-siku, yang dimana sin D ini depan per miring sama dengan 30 per 50. Untuk cosnya di samping per miring yaitu 40 per 50. Untuk tan theta yaitu D depan per samping yaitu 30 per 40. Ada secant sama dengan miring per samping yaitu 50 per 40. Secant sama dengan miring per depan sama dengan 50 per 30, dan yang terakhir itu kotangan sama dengan samping per depan itu 40 per 30, yang dimana dari hasil tersebut ini menggunakan rumus dari Pythagoras. Sudah? Oke, silakan teman-teman koreksi. Sama dengan jawaban kalian? Oke, baik, terima kasih Sarah. Silakan kembali. Kita lanjut pada soal yang terakhir. Soal nomor 4. Silakan. Siapa yang mau menjawab nomor 4? Silakan. Sudah dicatat, teman-teman? Sudah. Boleh. Di nomor 4 ini kan kita ada mengetahui ada segitiga PQR itu dengan alas 200 cm dan sudut P 60 derajat. Dari sudut dari segitiga PQR ini akan kita gambar menjadi sudut P. Dari soal ini ditanya itu tentukan R, itu adalah sisi miring. Lalu kita jawab karena sudut P ini sama dengan 60 derajat dan sudut POR itu adalah 90 derajat, maka untuk sudut PRO sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P dikurangi sudut PRO dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Nah, kita tuh kalau
memperoleh gambar segitiga baru. Yaitu gambar sama. PIR. Di sini tuh kita akan menyelesaikan dengan dua cara. Ini ada cara pertama, itu adalah rumus sin P sama dengan 1. Jadi sama dengan yaitu 100 per R sin dari P itu kan 1/2, maka R nya itu adalah 200 cm. Kalau buat cara yang kedua itu kita bisa menggunakan rumus secant P dengan rumus bisa nilainya yaitu R per 100. Dari secant P itu adalah 2/1, maka untuk nilai R nya itu adalah 200 cm sama. Untuk cara 1 dan cara 2 hasilnya itu sama 200 cm. Oke. Ada sanggahan? Silakan. Kenapa Fir? Untuk rumus sin-nya itu bukan nyarinya sin Demi ya, bukan sin Sami. Oh iya Jadi betul. itu kan dibagi miring ya. Silakan koreksinya. Siapa yang mau mengoreksi? Silakan. Oke. Silakan untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini. Silakan. Ya, silakan. Apa yang diketahui? Untuk kesimpulan hari ini itu ada kita belajar beberapa sudut. Yang pertama itu ada sudut langit, sudut siku-siku, sudut kumpul, dan sudut refleksi. Sudut langit itu nilainya dikurang dari 90 derajat, siku-siku itu nilainya setengah 90 derajat, sudut kumpul itu lebih dari 90 derajat, dan sudut refleksi itu posisinya antara 180 sampai 360 derajat. Kemudian ada juga fungsi trigonometri, yaitu yang pertama itu ada sinus, kosinus, dan tangan. Yang satunya itu ada kosekan, sekan, dan kotangan. Kemudian tadi kita juga membahas tentang sudut istimewa. Itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, fungsi trigonometri untuk sudut istimewa ini itu sudah ditentuin berupa bentuknya bilangan pecahan. Jadi kita nggak perlu hitung pakai kalkulator. Nah, ada rumus-rumusnya Ibu untuk sinus, kosinus, dan tangan yang tadi sudah kami bahas juga. Kayak sinus itu cara ngitungnya dari sinus itu depan ke miring, kosinus itu samping ke miring, tangan itu depan ke samping. Sedangkan untuk kosekan, sekan, dan kotangan itu merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangan. Contohnya sin 0 derajat itu nilainya 0, sin 30 itu nilainya 1, sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 nilainya setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Oke, baik. Terima kasih Intan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk tugas minggu depan, silakan dikerjakan di dalam modul pada halaman 15 dan 16 itu pada nomor 3, 4, dan 5 ya. Jadi minggu depan sebelum masuk ke materi selanjutnya kita bahas dulu tentang untuk tugas yang saya berikan hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.